Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan hati kami menjadi hati yang hakul yakin padamu. Jadikan lisan kami lisan yang selalu basah menyebut namamu. Jadikan nikmatnya pikiran kami menjadi pikiran yang selalu takjub padamu. Jadikan tubuh ini tubuh yang menjadi bukti keindahan agamamu. Tubuh yang ringan beramal, tubuh yang terpelihara dari engkau yang engkau haramkan. Ya Allah, mudahkan kami berbuat kebaikan, cegahlah kami dari perbuatan mungkar. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, beliau diberi gelar oleh masyarakat dengan gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Gelar itu adalah Al-Amin, seseorang yang sangat kredibel, yang perkataannya dijamin kebenarannya, yang janjinya pasti ditepati, dan kalau diberi amanah tidak akan pernah berkhianat. Ini penting luar biasa bagi siapapun yang ingin meniti karir dalam kehidupan ini. Jadi karir itu dibangun dengan fondasi kejujuran. Alaikum bisidqi, bersikap jujurlah kalian. Fa innal sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi rutenya begitu hadir. Jadi setiap kali kita berbuat jujur, maka akan datang kemudahan dari Allah untuk berbuat baik. Sebaliknya, jikalau kita tidak jujur, dusta, kadzib, maka akan mengantarkan kita kemudahan untuk berbuat dosa lainnya, kejahatan lain. Jadi barang siapa yang ingin dimudahkan berbuat kebaikan, maka kata kuncinya adalah sidik, jujur. Ini luar biasa pentingnya, karena jujur itu menjadi fondasi. Tidak ada orang yang sukses dengan sebenar-benar sukses kecuali ada kejujuran di sana. Tidak ada orang rusak dan gagal, hancur kecuali ada ketidakjujuran di sana. Maka wajib bagi kita untuk berani jujur melihat kejujuran diri kita sendiri. Semua orang senang kepada orang jujur, betul? Kita belanja mau kepada pedagang jujur. Pedagang jujur seperti ini di akhirat nanti dengan Rasulullah itu dekat sekali. Karena dalam dagang itu lebih mudah untuk berbuat tidak jujur. Makanya orang yang pebisnis yang jujur itu sangat tinggi derajatnya. Orang tua ingin anak yang jujur. Benar? Mana ada orang tua kah? Anak ingin orang tua yang jujur. Suami pasti ingin istri yang jujur. Ini ada para suami di sini? Ini ada banyak sahabat-sahabat saya. Hari ini pertama kalinya dalam sejarah reuni di Darut Tauhid. Acungkan tangan yang seangkatan dengan saya. Masya Allah, selamat datang aki-aki sekalian.
Lah saya juga ada aki-aki. Terima kasih mamanya ada, nenek-nenek, alhamdulillah. Kita angkatan tahun 81 ya. Dulu di Unpad, alhamdulillah, terima kasih. Pasti Bapak, dulu kita di kuliah ekonomi ada pelajaran jujur tidak di itu yang kelemahan terbesar di dalam perkuliahan kita dulu. Segala diajarin, tapi pilar utamanya kejujurannya belum mantap diajarkannya. Makanya katanya di Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang umroh banyak, yang haji banyak, yang kurang banyak tuh yang jujur. Penjara itu juga dipenuhi oleh yang pinter-pinter juga banyak, tapi karena kurang jujur masuk ke sana, termasuk yang memenjarakannya juga sekarang di penjara. Karena kurang jujur. Saya tanya bapak-bapak, Pak, jawab Pak. Pak, khusus buat bapak-bapak. Bapak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Jawab yang jelas Pak. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Walaupun Bapak sedang berusaha jujur Pak. Jangan nyebut tidak jujur. Tidak itu udah ngunci. Berusaha gitu ya. Jadi bapak-bapak tetap mau istrinya jujur walaupun dia rada kurang jujur gitu. Bu, jawab atuh Bu. Ini pagi-pagi jangan bikin emosi ya. Ibu yang baik, jawab. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Tuh, mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak. Nah itulah kelebihannya ya. Jadi dua-duanya punya kelebihan. Bapak tetap mengharapkan istri jujur walaupun dia meragukan. Istri mengharapkan suami jujur, tapi pas jujur kelengar. Inilah hadirin ya, masalah terbesar di negeri ini. Makanya lahirlah anak-anak yang rada-rada kurang jelas kejujurannya. Katanya penjahat juga mau punya teman yang jujur. Kamu harus jujur, kalian harus jujur, ini kata raja penjahatnya. Tapi kan kita penjahat Bang, enggak apa-apa, yang penting jujur, gitu. Betul gitu? Pengangguk Pak? Iya maaf. Hadirin, jujur tuh macam-macam. Ada jujur dalam muamalah. Kalau kita jadi pedagang jangan coba-coba tidak jujur, karena rezeki itu sudah beres pembagiannya. Yang jadi tugas kita tuh bukan masalah rezekinya, tapi berkahnya. Orang jujur dan orang tidak jujur sama Allah yang memberi rezeki. Bedanya yang jujur itu berkah. Berkah itu tidak berkaitan dengan jumlah. Walaupun jumlahnya terbatas, tapi nanti dibuat cukup oleh Allah. Dan tidak harus kepegang tuh rezeki itu. Tidak harus ada dalam catatan rekening. Yang penting pas perlu, bukan ada, cukup. Ya. Jadi tidak penting sebetulnya banyak. Yang penting tiap perlu cukup. Bukan ada, karena perlu 2 juta ada 2.000 stres. Ibu, sepatu tuh yang penting bukan banyak, yang penting cukup ya. Sekarang selop banyak tapi nomor 28 semua ibu migren pakainya. Jadi kalau nanti bisnis jangan takut tidak ada rezeki, karena rezeki sudah beres pembagiannya. Tapi yang ditakutkan tidak ada keberkahannya. Sama di kantor juga, jangan takut karir rezeki nggak pernah ketukar. Apa yang untuk saya pasti jumpa, apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu. Tapi belum tentu barokah. Wah kalau gitu saya malas-malas aja. Nanti ada rezeki untuk orang malas ya, serba kurang. Kalau rezeki sudah ada, saya mah nggak mau kerja. Ada itu rezeki buat orang yang nggak mau kerja. Dimarah mertua, diusir oleh istri dan sebagainya. Karena dia tidak menggunakan salah satu perangkat untuk menjemput rezekinya. Contoh begini, rezeki ada di Geger Kalonggirang, hilir,
tapi dia jemputnya seenaknya ke Karong Girang. Bukan tidak ada, tapi dia tidak benar jemputnya. Semua sudah diciptakan dengan rezekinya. Surat Hud ayat 6. Harus ingat ini supaya kita tetap berpatokan ke jujur, ya. Ada minta batas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang melata di bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Yakin hadirin? Yakinlah, tidak bisa tidak yakin. Orang bukan kurang rezeki, tapi orang kurang yakin. Memang dibagi-bagi, ada yang tanker, ada yang tangki, ada drum, ada ember, ukurannya gayung, muk, cangkir, sloki, tutup salep, tutup PPO. Waduh, gimana kalau saya kebagiannya kecil? Bapak bisa tangki, anak belum tentu tangki. Bapak bisa saja tutup salep, anak boleh jadi tanker. Allah tuh yang ngatur. Makanya tidak usah membanding-banding. Jangankan satu angkatan nih, kita jangankan satu angkatan, satu keluarga saja seibu sebapak beda-beda ukurannya, benar? Wah, gimana kalau saya ukurannya tutup salep? Tidak apa-apa, yang penting di atasnya ada teko. Kalau kita ukurannya sloki, ya tidak apa-apa, yang penting di atasnya tekonya ngucur. Nah inilah kalau kita menjemput rezeki barokah kayak gini, gak ada banyak keperluan, keperluannya sedikit saja, tetapi mengalir banyak, kayak cangkir, mengalir terus, penuh, luber, dibagikan. Nah ini rezeki yang asli. Ngasih beasiswa, ngasih makan ribuan orang, ngerumrohin, bangun sekolah. Dia rumahnya sederhana, makanannya saum Daud, tidak banyak keinginan, tapi rezekinya, Masya Allah. Dulu AA datang ke guru, ya, Wakhoir Afandi, dari Bandung, 2 bis. Bedahkeun eta balong. Bayangkan kolam, tahu sudah dibedahkan, dikuras, diambil ikannya untuk menjamu tamu. Tidak ada takut miskin. Kenapa? Karena tidak ada miskin bagi orang yang beriman tuh. Miskin asli itu miskin iman, ya. Rezeki sedikit tidak berarti dia miskin. Ada yang oleh Allah ditahan rezekinya, karena kalau dikasih banyak juga belum tentu bagus. Asal tahu saja rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya yang disimpan di bank, aset itu cuma catatan saja, belum jadi rezekinya. Suatu saat Rasulullah memotong kambing, pas pulang ke rumah, Aisyah, mana tadi? Ya Rasul, sudah saya bagikan, kecuali ini pahanya. Rasulullah kurang lebih mengatakan, semuanya sudah jadi rezeki, kecuali pahanya. Karena yang lain sudah dibagikan, berarti sudah jadi rezeki kita. Yang belum ini dimakan belum, dibagikan enggak, ini belum jelas nih rezeki siapa. Nah sayangnya kita lebih merasa rezeki itu apa yang kita tabung, itu cuma catatan.
Ada teman ratusan miliar tuh tabungannya. Mas, katanya duitnya banyak, biasa aja. Disimpan di mana itu uang? Ya di bank dong. Udah pernah lihat? Oh ya enggak lah. Megang, enggak. Make, ya enggak. Terus gimana? Ada catatannya. Catatan mah gampang. Mau saya bikinin catatan? Ternyata makannya dikit Pak, karena gula ya. Nasi segeriwak begini, pembantu segini. Dan kolesterol, gak bisa makan daging, dedaunan aja. Itu juga gak boleh banyak karena asam urat ya. Hadirin, makanya gak usah iri dengan rezeki orang ya. Barokah, sing jujur. Dagangan gak boleh pakai sumpah palsu. Jangan dicampur. Jangan mengurangi timbangan. Lempang-lempang we. Kalau kita jual kendaraan, jangan pakai tipu-tipu. Jujur saja, karena yang menakdirkan rezeki itu Allah. Kalau kita jujur, kita ketemu dengan rezeki kita berkah. Kalau kita tidak jujur dan rezekinya ada, ketemu juga, tapi jadi tidak barokah. Tapi kalau saya jujur, dia enggak beli, enggak mungkin. Kalau udah rezeki kita, pasti ketemu. Nih, SMM sebentar lagi mungkin jadi MQ Mart ini ya, kerjasama koperasi dengan MQ Niaga. Ini di mana-mana dikepung dengan mart-mart yang lain, tidak ada kurang rezekinya. Padahal 10 menit sebelum adzan tutup. Kita mau paling sering tutup toko ini. Ini toko-toko kita kan tutup melulu ya, waktu sholat. Gimana kalau setiap sholat tutup nanti rezeki berkurang? Enggak tuh. Itu sederhana sekali. Yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagiin rezeki siapa? Masa Allah jadi pelit kepada yang patuh kepada dia? Benar? Gak masuk di akal. Jangan ragu-ragu. Adik-adik nih, santri, mana santri wirausaha? Acungkan tangan. Makin lemes begini, kurang laku nih jualannya. Nah, jangan pernah main-main dengan kejujuran. Ya, di kantor juga. Wah, kamu jujur, pengen jadi karyawan teladan. Gak ada urusan kita dengan karyawan teladan. Ya, urusan kita jujur itu disukai Allah. Pak, kalau saya jujur, saya di kantor dikeluarkan. Gak apa-apa, keluarkan aja. Ya, rezeki mengikut. Betul? Emang kalau dikeluarkan dari kantor terus Allah jadi pelit? Ingat tuh dulu ada perusahaan besar di Bandung ini yang mau PHK. Direksinya ngundang, tolong ceramahin karyawan supaya lebih siap ya. Dan memang rezeki mah pindah-pindah dan ada waktunya. Akhirnya PHK demo. Sekian lama demo, tidak mau di PHK. Suatu saat takdir ceramah di Kanada. Ketemu lagi tuh sama yang demo. Alhamdulillah, untung di PHK. Sini lebih makmur, katanya gitu. Dulu demo, sekarang syukur. Gajah tidak sekolah, segede gitu badannya, ya kan? Makanannya juga dedaunan yang kurang jelas. Coba kita makan dedaunan, jadi kurus, hadirin. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Saya juga tidak tahu, bukan psikolog cecak. Mana yang lebih hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Jawab. Yang mantap hadirin. Ya, kalau cecak nyari nyamuk, gak ketemu-ketemu. Turun kesedot vakum cleaner ya. Aduh, kan nyamuknya di got sana. Aduh, belum lagi nyeberangnya repot. Berapa banyak cecak yang tewas di penyeberangan itu? Udah dekat kan dipatuk ayam. Rumit lah. Maka Allah gerakan nyamuk dari sana. Naik, capek nyamuk deh. Demi cecak di sini.
cepet. Gitu, sing ridho nyamuk ya. Nah, kamu rezeki cecak. Dan nggak beda dengan kita. Waktu kita di perut ibu, di rahim, rezeki ada? Jawab hadirin. Ini saya ngomong gini karena ini ada orang-orang fakultas ekonomi nih ya. Sekarang saya udah sadar Pak, dulu makanya saya nggak di sana kurang sadar teh. Ini ilmu ekonomi yang lebih asli, bahwa rezeki itu udah ada. Buktinya kita di rahim ibu nggak kemana-mana, rezeki ada, cukup. Mana yang ngedeketin, janin nyari rezeki, rezeki nyari janin. Langsung tuh jengkol dari gunung mana diambil kunyah oleh ibu, set, jadilah jantung. Ya, jengkol dengan jantung. Meren hadirin. Makanya ibu teh jarambah Pak, lagi saum tuh kan. Dari segi nama aja sulit jadi orang tuh Pak. Dorok-dok, beteuy, hui, combro, mau bentuk apa diri kita hadirin ya. Tapi oleh Allah diatur lah. Maaf ya Bu ya. Manisan taraje. Beres, kelowak tuh, aduh, gimana coba kalau kelowak itu utuh pada diri kita? Keluar jadi bayi, rezeki ada, cukup. Mana yang lebih hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi, langsung ibu mengeluarkan air susu. Ini beneran hadirin. Gimana dari air susu jadi otot, jadi otak, jadi rambut, jadi tulang, hanya dengan air susu. Dan ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Ada kan? Tapi kenapa bayinya tetap hidup? Karena sapi mengeluarkan. Serius ini hadirin, ini mutauhid nih hadirin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Kawan-kawan nih dari Unpad jawab, cik orang ekonomi ya. Sapi ngedeketin bayi, yang bener aja Pak. Mana ada sapi ngedeketin bayi ya. Masa di kamar ada emak, ada papi, ada mami, ada sapi. Kurang wibawa hadirin. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya Pak. Eknaunya suka sapi. Nah hadirin sekalian, sampai itu sapinya di Selandia Baru, bayinya di Geger Kalong. Kalau takdirnya rezekinya demi Allah nyampe ke sini Pak. Itu kemarin Ustadz Reza, pengusaha sapi perah dari Selandia Baru. Itu juga Selandia Baru Selatan yang dekat dengan kutub. Beliau yang merah, bayi di sini nyampe tuh. Puluhan ribu kilometer, ya ribuan kilometer. Makanya jangan takut. Nah, sing jalujur, sepakat? Jujur weh, tenang aja. Saya udah jujur, nggak laku, tenang, udah ada pahalanya. Allah juga memperhatikan. Ini jual-jual korban sekarang, hati-hati, dagang domba, dagang sapi. Nulis sekian kilo pada dusta, gak dapat barokahnya. Timbang yang betul, jangan sampai segram pun kurang, lebih gak apa-apa. Hati-hati yang jual domba, domba anak-anak, pesen yang ini dipotret, dikirimnya, yang beda, wah gak barokah, dosa. Jangan hadirin. Harus pastikan benar-benar, walaupun yang belinya enggak nimbang, tapi kita pastikan ini sesuai dengan yang kita janjikan. Kalau enggak, petakanya ngejar. Tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jangan licik-licikan ya. Jual buah-buahan jangan dicampur, yang matang dengan yang sudah hampir busuk, dengan nggak boleh, pisahkan. Ini mentah, ini matang, ini kalau
harus segera dimakan. Sebentar lagi ini sudah mulai busuk. Jelaskan, jangan dicampur, dosa ya. Kemudian jangan nyebut manis kalau belum dikemut semuanya ya. Ini jeruk manis, bohong. Kecuali kalau tiap jeruk ada sedotannya. Manis Pak. Kalau enggak ngomong gini aja. Yang Bapak ini saya belinya sama-sama, silakan coba yang ini. Nah itulah kira-kira rasanya Pak. Saya tidak bisa menjamin karena saya belum ngunyah semuanya. Ngomong begitu jangan takut. Jual kendaraan jangan tipu-tipu. Kalau ditanya ini catnya udah ganti, iya ini sudah tidak orisinil lagi catnya, udah 2 kali ganti. Sudah pernah turun mesin, sudah Pak. Sudah pernah nabrak tiang, ini memang kuat Pak motor tuh. 3 kali dia nabrak benteng yang. Jangan bohong, wah maaf dek, saya enggak mau beli, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Ada yang enggak rugi jualan kayak gini? Enggak Pak. Kenapa? Karena Allah ngedengerin saya terus. Saya tidak mau bohong. Buat apa saya dapat uang, tapi saya dapat dosa. Saya berjualan, berdagang untuk cari pahala, bukan cari dosa Pak. Tapi kalau ngomong gini enggak laku. Selama ini saya jualan, laku aja Pak. Ada yang beli karena senang dengan kejujuran. Gak apa-apa Pak. Tapi udah ada waktunya terbuang untuk melayani saya. Ya enggak apa-apa. Kan kalau niat baik, cara baik jadi amal. Yang penting saya dagang jadi amal Pak. Masya Allah. Ada kok teguh begini? Ya karena Rasulullah juga jujur Pak. Dan saya tahu jujur itu akan membuat saya mujur dan akhirnya makmur. Kalau saya tidak jujur, saya akan babak belur dan ujungnya hancur. Luar biasa deh. Ngomong-ngomong, adek usia berapa? Saya 25 Pak. Udah punya istri belum dek? Belum Pak. Sama dek dengan saya. Ayo, yang dianggap mantu kan? Sama si kakek, coba pakai sama deh. Abah juga belum punya, senasib pada. Tapi ada yang melihat pembeli selanjutnya. Dek, jadi mantu saya. Aduh, itulah supaya senang kan, begitu senang-senang. Ada atuh. Saya ngarang sesuka saya aja hadirin. Sing jujur. Mau tahu ada jujur yang paling utama? Silakan Ustaz. Surat Al-Ahzab, surat ke-33. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70-71. 70-71 Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah begitulah. Jadi gini ya hadirin, setiap kali kita berbuat baik dan tulus, itu hadiah terdekatnya adalah kemudahan bagi kita untuk berbuat baik lainnya. Itu rumus penting ya. Jadi kalau kita beramal, misalkan tadi dagang jujur dan ikhlas, jujurnya bukan jujur jaim, nanti itu akan dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Misal didatangkan pembeli yang simpati, memberi modal, atau diberikan pembeli yang ngasih untung lebih dan untung ini membuat dia bisa bersedekah
Jadi kalau kebaikan itu beranak pinak kebaikan-kebaikan lainnya. Kalau ikhlas. Dosa mirip juga kalau kita berbuat maksiat dan tidak tobat. Nah, maksiat ini salah satu balasan dari maksiat kita adalah kemudahan berbuat maksiat lainnya. Itulah sebabnya kenapa yang makin dalam dia misalkan ngambil hak orang lain. Diingatkan dari ceramah, dengar dari YouTube, anaknya yang bicara, "Papa, jangan ngambil uang kantor, Pak." Tapi dia tetap ngambil. Nah, itu nanti dibuka peluang untuk mencuri lebih besar lagi. Nanti buka peluang untuk berbuat maksiat lainnya. Terus sampai makin dalam. Jadi jangan remeh itu. Kemudahan, kelancaran berbuat maksiat, nah itu salah satu balasan di dunia terhadap dosa yang tidak ditobati. Gimana kalau saya tergelincir, tobat secepatnya, minta ampun, ya. Ngerem nanti akan ada kesulitan-kesulitan berbuat maksiat. Jadi kalau kita oleh Allah dipersulit berbuat maksiat, nah itu salah satu hadiah daripada tobat kita. Begitu? Nah, jujur apa yang paling penting? Nah, ini penting hadirin. Jujur melihat diri kita sendiri. Karena selama ini kita hidupnya bersembunyi di balik topeng. Balik topeng penampilan, ini topeng saya, sorban, harta. Ada yang mobilnya bagus, dia bersembunyi di balik mobil, dia merasa keren karena mobilnya mahal. Padahal mobil cuman kaleng, kaca, besi, dan sebagainya. Tapi dia merasa hebat dengan mobil bagus. Padahal itu juga nyicil ya 36 bulan dan baru 2 bulan. Tapi gayanya dari awal. Kan kalau nyicil itu belum milik kita sebetulnya, betul? Tapi gayanya udah duluan. Dan gak mau diketahui orang lagi ini cicilan. Apa-apa, diam aja. Ya kita juga gak usah ingin tahu. Jangan suka nanya, yang tahu kan cuman itu aja yang bagian kreditnya. Ah, siaman ya lo bagaya can lunas. Ada juga gelar, makin panjang gelar, kadang-kadang kita merasa gelar itulah diri kita. Padahal gelar kan cuma tulisan, betul? Misal Raden, Mas, Kang Jong dan sebagainya, IR, DR, SH, MH, MPD, ALM, selesai ya. Kadang-kadang dengan gelar itu kita jadi merasa beda dari yang lain. Padahal kan itu bukan kita, betul? Ada yang dengan penampilan yang kulitnya mulus merasa hebat dibanding yang lain. Itu cuman kulit. Diri kita kan bukan topeng. Berapa banyak orang yang dikasih casing bagus tapi tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Sholat nggak pernah khusyuk. Dihormat di kantor padahal sholat. Ya itu cerita yang bos itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional kita membutuhkan figur-figur dengan integritas, integrity. Wah bagus. Credibility. Kata supir gitu. Aman bos lah. Tadi malam mesum saya ngantar. Kredibilitas apa? Ada yang ngomongnya bagus, idenya hebat, ininya ini, cincinnya mahal, ininya mahal, ini tapi kerjanya zina, mencuri, bohong, nipu. Terus apa itu? Apa ini? Aksesoris ini apa? Gelar itu apa? Mobil itu apa? Cuman bersembunyi aja. Orang kayak gini gagal dalam hidup. Ada yang sampai tua bersembunyi di balik pangkat jabatan. Padahal udah purnawirawan, pensiun, tapi tetap dia megang topeng itu. Saya kan dulu komandan di sini. Atuh udah beres. Dari itu udah saya kan dulu komandan. Tos aki, tos benten episode. Kalau kita tidak pernah jujur melihat siapa diri kita, kita gagal dalam hidup ini. Kalau ke diri aja udah nggak jujur,
apalagi yang bisa kita lakukan? Benar? Jujur diri tidak usah dijelaskan ke orang. Saya ini aslinya Iqra jilid 1. Gak ada yang nanya, gak ada yang nanya. Kalau kita jujur, satu, kita pasti akan mudah untuk tobat. Ya Allah, ampun, ternyata saya ini manusia busuk. Dua, kita tidak akan bangga dipuji orang. Orang muji cuman muji topeng kita, betul? Gak ada yang cocok. Ini ceritanya saya dianggap kiai, dihormat. Gak ada yang cocok, hadirin. Orang banyak menghormat saya karena Allah nutupin aib. Dua, gak akan bangga dipuji, dikagumi, dihormati, biasa aja. Tidak usah kita juga melarang orang menghormat kita. Biar aja itu mada ujian dari Allah. Tapi kita nggak kemakan oleh penghormatan. Yang ketiga, kita tidak akan sakit hati kalau kita dihina orang. Kenapa nggak sakit hati? Karena penghinaan orang lebih cetek dibanding dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Kalau kita udah jujur, dengerin saja orang yang menghina, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang asli. Selama ini orang menghormat kita kan menghormat topeng. Benarkah hadirin? Kalau yang saya rasakan begitu. Saudara mungkin menghormat saya, tapi kan saya tahu siapa Agim yang sebenarnya. Ya, tidak usah acting. Ada abdi mah loba, nah eta acting nih. Merendah demi meninggikan diri. Pura-pura, nggak usah, biasa-biasa. Mumpung ditutup, tobat. Perbaiki diri. Jawabannya mah PDLT saja. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Mumpung Allah menutup-nutupi, jangan ketipu, perbaiki diri. Tobat, perbaiki diri. Hadirin, khususnya kepada para senior nih, kakek-kakek. Ada mana masak kemasan? Abah, santri masak kemasan. Tungkan tangan yang bagus, Pak. Tinggi, Pak. Maaf. Mana syalnya? Apa? Ada semua, maaf harus di absen. Sip, bagus, disiplin. Oke, mana satu? Ada di dalam. Bagus, keluarkan. Hah? Ketinggalan? Oh, push up dong. Oh, jangan. Oh, nanti encok, saya tanggung jawab. Istighfar, oke? Ya ada prestasi. Nah, eta ka mana syal? Tinggalin. Oh ya, kan udah tua kita ya. Halo, Mam. Ini kawan-kawan dari PAP Unpad. Jadi di sini bisa dikenali dari syalnya. Ini syal apa, Dek? Wirausaha. Warnanya apa, Dek? Kuning, ya. Ini. Oh, masa orientasi Quran sedang banyak. Yang biru penghafal Quran. Mahasiswa apa? Ungu. Oh, mana? Oh, belum dipasang di leher, ya. Itu kok coklat tua. Oh, jarang dicuci ya. Ini yang merah apa, Dek? SSG bagian apa? Medis. Oh, ini para dokter. Yang biru itu apa? IT. Oh, IT itu apa tuh? ET itu makhluk luar angkasa ya. Terus apa lagi SSG? Oh, ini yang bagian teknologi itu orange. Oh, santri kilat dari luar negeri ini ya, yang dari berbagai negara ini. Macam-macam di sini warna, pokoknya hati-hati yang coklat tua ya, itu berarti jarang dicuci soalnya tuh. Jadi Bapak kalau ada yang ini, ada yang, Pak, ada salam dari santri Agim. Nah, harus tanya dulu program apa ya. Ayo adik-adik. Ini santri, how are you, man, dek, kid, it's okay, everything alright. Teh santri teh bahasa Inggris jadi riweuh Pak ngajar nate. Everything alright. Thank you ya. Karena ini santri ini turunan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah sekarang ke sini saya merasa saya tuh rada lancar bahasa Inggris teh kalau ngobrol dengan bule Pak.
Tapi ini anak-anak teh wajahnya wajah Indonesia, ngobrol Inggris. Jadi saya nggak keluar Inggrisnya. Berefek dari wajah. Sok dan ngobrol dengan bule mah dipaksakan juga lebih tenang ya kan. Dan bule juga ngobrol bahasa Indonesia. Kamu sedang apa? Alah saya nyebut kamu, tapi kita menghargai dah bule ya. Tapi coba orang Indonesia, kamu lagi apa tong gitu ya. Nah hadirin, mudah-mudahan adik-adik kita ini walaupun tinggal di mancanegara tetap ya oleh Allah diberikan satu nikmatnya iman, dan itu benteng satu-satunya. Yang kedua tetap cinta ke tempat tanah air yang memang Allah takdirkan kita ini di Indonesia. Baik, nah gitu sing jalujur kepada teman-teman yang menyimak lewat FB dan YouTube. Memang sudah takdirnya sekarang kita menggunakan teknologi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Informasi tentang di Arab yang kecelakaan itu kita doakan semoga yang bisnya terbakar ini oleh Allah diterima semua kebaikannya. Kalau mendengar kebakaran begini, ingat ya bahwa ini terjadi dengan izin Allah dan ini pasti membawa kebaikan kepada siapapun yang ditimpa musibah sepanjang menyikapinya dengan benar. Tidak ada satupun ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Kenapa itu meninggal? Meninggal cuma satu sebabnya. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba saatnya pasti kita meninggal. Di mana meninggalnya? Kita akan ngedatengin tempat kita meninggal. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Jadi apa dong tugas kita? Berusaha untuk husnul khotimah. Cuma satu tugas kita tuh, husnul khotimah. Wah kalau gitu saya naik pohon gak akan pegangan. Oh boleh jadi itulah saatnya saudara akan dicabut nyawa. Bagaimana kalau orang bunuh diri kalau belum waktunya gak mati? Berapa banyak yang berbaring di rel kereta api dan tetap hidup walaupun kereta api lewat karena dia salah relnya. Itulah hadirin. Jadi diilhamkannya oleh Allah di tempat yang gak akan dilewati, kecek-kecek, salah deh. Sampai dia bosan dah salah wae. Masuk ke sumur, kalau belum waktunya naik lagi. Oleh Allah dipilihin sumur yang dangkal, ya enggak? Kalau benyut di sini. Minum obat anti serangga, kalau belum itu kasegrek, utah, beres, jadinya enggak jadi. Susah lah bunuh diri teh. Kalau belum waktunya siapa yang nyabut ya? Tapi kalau udah waktunya jadi su'ul khotimah. Gak usah bunuh diri ya, nanti juga mati kita ya. Jadi gimana dong udah sekarang mah supaya husnul khotimah. Husnul khotimah tuh akhir yang baik. Kuncinya sederhana, setiap saat jadi orang baik, mikir baik, ngomong baik, melihat yang baik, berbuat baik, terutama berhati baik. Allah ngelihat, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang baik. Mulutnya ngomong baik, nanti pas dicabut nyawa dikasih hadiah oleh Allah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti pas mau meninggal oleh Allah dibimbing la ilaha illallah. Itu teh nggak bisa diakalin kita. Dan hebatnya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu tidak usah menggerakkan bibir. Subhanallah bergerak bibir. Alhamdulillah bergerak. Allahu akbar bergerak. Tapi la ilaha illallah dikondisikan walaupun udah nggak ada tenaga, tinggal lidah la ilaha illallah. Coba, nggak usah digerakin bibirnya. Udah lemes gini misal ya, kita udah mau meninggal, udah nggak ada tenaga, la ilaha illallah. Mungkin begitulah. Nah itu tidak bisa dilatih, itu harus dibiasakan. Kalau dilatih mungkin niatnya hanya untuk lisan, tapi kalau dibiasakan niatnya memang mau zikrullah ta'ala.
Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman ini yang hadir, kepada orang tua. Ada orang tua santri dari luar negeri ini yang hadir? Alhamdulillah. Terima kasih sudah memesantrenkan anak-anaknya ke sini. Dan ini kepada plat hijau, ya, sing sabar, sebentar lagi latihan masuk ke hutan. Bagaimana menghadapi kesulitan selama latihan? HHN, hadapi, hayati, nikmati. Ya, disuruh apapun oleh pelatih, yakinlah, tak mungkin menjerumuskan. Misal nanti sedang solo bivak, kapan nih ke hutannya? Besok, kan nanti bakal latihan di hutan sendiri-sendiri. Nah, tenang aja ya, sing yakin. Kalau ada misalkan kursuk-kursuk malam-malam, oh panitia, gitu aja ya. Misalkan ada yang ngebleh, panitia, gitu aja. Ini mah sebuah cerita, dulu kan jurit malam tuh 1000 Pak dulu santri jurit malam teh. Ada panitia yang khusus bagian nakut-nakutin di daerah kuburan. Masuk, bisa dibayangkan Pak. 500 aja udah kelengar. Kan dia loncat tuh 5 kali 500, 2500 Pak. Jadi ngaplek dah. Malah ngagoler. Panitia naliereun. Capek tuh Pak jeleng-jelengan tengah malam. Nah itulah sengsaranya kalau santren kilat, bagian nakut-nakutin, yang ditakutinnya banyak. Tapi dah ini mah ditambah dongengnya. Akhirnya si panitia teh capek bobo. Nah, datanglah yang asli ya gak? Saya nggak boleh ngebohong, aduh geus peura ya. Yang ahli aceng-aceng, tapi karena santri kan husnudon, panitia nggak boleh gitu, dosa nakut-nakutin santri ya. Ini asli, udah nakut-nakutin ngebohong, tambah lo dosa, sumpah terpercaya. Akhirnya yang asli juga pingsan. Tidak ada teman dalam latihan di hutan selain zikrullah ya. Ingat, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih. Jadi nanti pohon-pohon bertasbih, semut bertasbih, lintah juga bertasbih, nyamuk bertasbih, angin bertasbih. Kalau nanti turun hujan, hujan juga bertasbih. Berlomba-lombalah bertasbih di hutan itu. Gimana kalau ada jin? Ya nggak apa-apa. Itu memang tempat dia juga ya. Yang penting kan nggak kelihatan, ya kan? Tapi kelihatan goyang-goyang angin lah, hadirin. Husnudon ya, seperti tadi ya. Jin panitia tengah bohong, awas ya. Mudah-mudahan selamat. Adik-adik, latihan ini dirancang bukan untuk jadi jagoan. Latihan ini dirancang untuk menemukan keyakinan terhadap perlindungan Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Makanya cuma satu obat intinya. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik, mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit dimanapun ya Allah. Ya Allah, berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Jodoh yang menguatkan iman. Jodoh yang menguatkan amal. Jodoh yang mengantarkan keberkahan bagi dunia dan akhirat. Ya Allah, lindungi dari bala, fitnah, musibah. Khususon saudara-saudara kami yang teraniaya di Palestina atau di bumi manapun kau saksikan. Lindungi ya Allah, lindungi ya Allah. Lindungi dari kejahatan, kezoliman makhlukmu ya Rabb. Kuatkan imannya, limpahi kesabaran dan limpahi kemenangan ya Allah. Ya Rabb, engkaulah penguasa sisa umur kami. Berikan kepada kami nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.